Halo seluruh, makasih udah melipir di channel gua dan hatur nuhun yang udah subscribe ke channel gua. Kalau belum, ya usahain subscribe dong, biar gua semangat bikin video baru. Jangan lupa nyalain loncengnya biar lu dapat notifikasi kalau gua update video baru. Halo seluruh, gimana? Masih ingat napas kan ya? Jangan sampai lupa, bahaya soalnya. Oke, kali ini gue mau bawain konten alur cerita film lagi. Jadi yang nungguin konten gue yang lain, sabar aja, nanti gue bikinin. Kali ini, gue mau ceritain film The Boat. Film ini dirilis tahun 2018 dan disutradarai oleh Winston Arzofsky. Film yang berdurasi 1,5 jam ini mengisahkan seorang pelaut yang tersesat di laut. Iyalah di laut, masa di hutan. Bersama sebuah kapal hantu misterius. Seperti biasa, video ini mengandung full spoiler konten. Jadi buat yang berencana nonton film ini, mending play videonya terus tinggalin HP atau komputer lu. Nggak apa-apa lu nggak nonton, yang penting videonya di play. Yuk, nggak usah banyak nyarios, langsung aja cek videonya. Scene dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda yang akan memancing ke laut dengan menggunakan perahu bot kecil. Pemuda itu bernama siapa namanya? Karena sepanjang film ini nggak disebutin namanya, mending kita panggil dia Ujang. Oke, mulai dari sekarang kita panggil dia Ujang. Kemudian Ujang pun sampai di tengah laut dan mulai memancing, tapi hanya menggunakan benang. Di saat si Ujang asik memancing, muncul kabut yang tebal. Si Ujang pun kebingungan dan hilang arah. Di saat si Ujang kebingungan, tiba-tiba muncul sebuah kapal layar yang lumayan besar. Karena penasaran, si Ujang pun mendekati kapal yang bernama Aeolus itu. Setelah mendekat dan menempel kapal itu, si Ujang pun berteriak memanggil penumpang kapal. Tapi nggak ada jawaban sama sekali. Karena si Ujang memiliki rasa kepo yang tinggi, si Ujang pun naik ke atas kapal Aeolus itu dan mengikat perahu botnya ke kapal Aeolus. Setelah naik, si Ujang pun berkeliling di atas kapal sambil mencari-cari penumpang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Kemudian si Ujang masuk ke dalam kapal dan mengecek semua bagian dalam kapal. Ternyata isi di dalam kapal pun masih tertata rapi dan banyak makanan segar seperti baru saja ditinggalkan. Kemudian si Ujang masuk ke ruang komunikasi dan mencoba menghubungi pusat kontrol dermaga, tapi tidak ada jawaban. Lalu Ujang pun keluar dari kapal itu, tapi saat akan kembali ke perahu botnya, perahu bot milik si Ujang udah hilang. Ujang pun panik, lalu mengambil teropong yang ada di dalam kapal dan melihat ke sekeliling kapal. Tapi nggak ada tanda-tanda orang yang membawa kabur perahunya. Perlahan kabut pun mulai hilang dan si Ujang pun mencoba mencari tahu di mana posisi dia sekarang. Tapi setelah melihat alat navigasi semacam kompas gitulah yang ada di setir, ternyata kompasnya rusak. Semakin bingung deh si Ujang. Ujang pun kembali melihat ke sekitar menggunakan teropong. Tapi sejauh mata memandang yang terlihat hanya lautan. Lalu Ujang kembali masuk ke dalam kapal, tiba-tiba ada sebuah pintu yang menutup sendiri. Ujang pun langsung mengecek pintu itu, tapi nggak ada siapa-siapa di sana. Kemudian Ujang kembali naik ke atas kapal dan menjembrengkan layar. Bahasa Indonesia jembreng apa ya? Melebarkan layar atau mengibarkan layar. Setelah mengibarkan layar, perahu pun melaju kencang, tapi tiba-tiba angin berhenti berhembus dan kapal pun mogok. Karena nggak ada angin, akhirnya si Ujang mencoba memperbaiki mesin kapal dan berhasil. Kapal pun kembali berjalan, kemudian si Ujang kembali mencoba mencari bantuan menggunakan radio yang ada di dalam kapal. Tapi tetap tidak ada jawaban. Lalu Ujang pun kembali ke atas untuk mengemudikan kapal. Di saat sedang asik nyetir, si Ujang kebelet pipis. Karena si Ujang malas masuk ke WC yang ada di dalam kapal, si Ujang pun pengen pipis di pinggir kapal. Tapi tiba-tiba tiang kapal ketiup angin dan mengenai si Ujang.
Ujang pun kedorong dan hampir tercebur, tapi dia berhasil naik lagi ke atas kapal. Nah kan, makanya jangan pipis sembarangan, jadi kualat kan. Oke lanjut. Karena si Ujang nggak mau kualat lagi, akhirnya si Ujang pipis di WC yang ada di dalam kapal. Tapi saat si Ujang mau keluar dari WC, pintunya tiba-tiba terkunci. Ujang pun melakukan berbagai macam cara untuk membuka kunci, tapi tetap tidak bisa. Saat Ujang membuka tempat sabun, dia melihat ada bercak darah di sana. Di saat Ujang berusaha membuka pintu, radio komunikasi berbunyi dan memperingati bahwa kapal yang dinaiki si Ujang harus dibelokkan. Kalau tidak, dia akan menabrak kapal kargo yang sedang melintas. Ujang pun mengintip ke jendela dan melihat ada sebuah kapal kargo yang besar mulai mendekati kapalnya. Ujang langsung panik dan mencoba mendobrak pintu WC, tetapi ya tetap aja nggak bisa. Ujang mencoba melambaikan tangannya di jendela, tapi itu percuma aja anjir. Itu kan kapal gede banget ya, kapal dia kan kecil, gimana bisa kelihatan. Oke lanjut. Kemudian Ujang memiliki ide untuk menghentikan kapal dengan cara membuat baling-balingnya macet. Lalu Ujang mencoba meraih tali yang ada di luar kapal dan melemparkan ujung tali ke laut, berharap talinya ngagubet di baling-baling. Ngagubet apa ya bahasa Indonesia? Melilit. Berharap melilit ke baling-baling. Dan ide si Ujang pun berhasil. Tapi di saat tali tertarik oleh baling-baling, tali itu pun tidak sengaja melilit leher si Ujang. Dengan susah payah si Ujang melepas lilitan tali itu, dan alhamdulillahnya lilitan talinya berhasil dilepas. Kapal pun berhasil berhenti, tapi masih keserempet dikit kapal kargo dan membuat kapal yang dinaiki si Ujang bocor. Air pun mulai masuk, tapi si Ujang masih belum sadar kalau perahunya bocor karena dia masih terkunci di kamar mandi. Di saat dia lagi mikir gimana caranya keluar, terdengar suara seperti orang membuka pintu. Tapi setelah Ujang berteriak, tidak ada siapa-siapa di sana. Kemudian Ujang berusaha menggulung layar dari dalam WC dengan cara menarik tali layar yang ada di dekat jendela. Si Ujang pun berhasil dan kapal pun berhenti. Kemudian diperlihatkan air laut yang masuk semakin banyak, tapi masih belum masuk ke WC dan Ujang masih belum sadar kalau kapalnya bocor. Di saat si Ujang lagi ngelamun, kemudian dia mendengar suara seseorang yang sedang memotong tali. Lalu si Ujang mengintip ke jendela dan melihat perahunya kembali berjalan. Kemudian Ujang menarik tali yang tadi dia lempar ke laut. Ternyata talinya sudah terpotong. Singkat cerita, si Ujang pun ketiduran. Tapi dia terbangun karena ada air yang menggenang di kamar WC. Nah, di sini gua ngira air lautnya udah mulai masuk ke kamar WC nih. Tapi setelah dicek oleh si Ujang, ternyata itu air tawar, yang berarti itu bukan air laut dong. Ujang pun kesal karena mengira ada orang yang memasukkan air tawar ke dalam kamar WC. Dan bilang dia nggak butuh air tawar, dia cuma pengen keluar. Setelah dia ngomong kayak gitu, airnya langsung surut masuk ke saluran air. Ujang pun berusaha ngambil air itu menggunakan tangan karena emang si Ujang sangat kehausan gitu. Tapi sebelum sempat minum, airnya udah ngilang dan gak ada sisa. Beberapa saat kemudian ada air yang masuk lagi, tapi si Ujang udah gak peduli dan bilang, "Udahlah, bawa aja airnya, pergi aja lu sama air." Karena si Ujang haus, si Ujang pun meminum air itu. Tapi langsung disemburin lagi karena ternyata itu air laut. Ujang pun panik dan menyadari kalau perahunya bocor. Kemudian Ujang menguras air yang masuk pakai gelas. Ya udahlah ya, kan adanya juga cuman gelas. Oke lanjut. Hari pun mulai sore dan terlihat sebuah badai yang mendekati perahu itu. Atau perahunya yang mendekati badai ya. Perahu itu pun dihantam badai dan air yang masuk ke kapal semakin banyak. Ujang pun terus berusaha bertahan dan mencoba menurunkan layar kedua dengan cara memotong tali layar menggunakan silet. Dan si Ujang pun berhasil, walaupun sempat kesambar geledek. Keesokan harinya, si Ujang pun terbangun dengan air yang mulai memenuhi isi kamar mandi. Ujang pun terus berusaha mendobrak pintu, tapi tetap tidak bisa. Kemudian terdengar suara kunci pintu yang dibuka. Dan benar saja, ternyata pintunya sudah tidak terkunci lagi.
Dan Ujang pun berhasil keluar dari kamar WC. Di saat sudah keluar, si Ujang membuat rakit dari pelampung dan pintu WC. Kemudian mencari makanan dan perlengkapan lainnya untuk dia bawa di atas rakit. Tapi di saat dia mulai pergi menggunakan rakit, si Ujang pun berubah pikiran dan kembali ke atas kapal itu. Kemudian Ujang pun menguras air di dalam perahu, memperbaiki lubang kapal, membersihkan isi kapal, pokoknya dibersihin lah, dibenerin gitu. Di saat semuanya kembali normal, Ujang pun mencoba mencari bantuan menggunakan radio komunikasi, tapi tetap tidak ada jawaban. Lalu si Ujang pun berusaha memperbaiki mesin kapal, tapi mesinnya masih belum bisa menyala. Kemudian si Ujang melihat sebuah kapal yang melintas. Karena mesin kapal tidak bisa menyala, Ujang pun loncat dan menaiki rakit yang dia buat dan mendayung sekuat tenaga menuju kapal itu. Tiba-tiba kapal Aeolus berjalan sendiri dan berbalik arah menuju si Ujang. Kemudian kapal itu menabrak rakit yang dinaiki si Ujang. Ujang pun loncat ke dalam laut. Sekarang udah semakin jelas deh. Ini kapal kayaknya benar-benar ada hantunya. Oke, lanjut. Kapal Aeolus pun terus melaju dan meninggalkan si Ujang. Singkat cerita, malam pun tiba. Si Ujang yang mulai kelelahan dan kedinginan karena terus berenang dari sore sampai malam hari. Ujang pun didatangi segerombolan lumba-lumba dan diajak bermain. Tapi kemudian gerombolan lumba-lumba itu pergi. Tiba-tiba kapal Aeolus muncul kembali entah dari mana. Karena si Ujang udah nggak kuat, Ujang pun kembali naik kapal itu. Lalu Ujang memeriksa kapal itu dan mencari seseorang yang menyetir kapal. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Kemudian Ujang mengambil selimut dan tidur. Keesokan harinya, di saat Ujang akan keluar, ternyata pintunya terkunci lagi. Senang amat kunci orang. Kemudian Ujang mendengar suara dari arah kamar mandi dan menemukan sebuah pintu kecil yang mengarah ke ruangan rahasia dan memiliki akses keluar kapal lewat jendela kecil. Si Ujang pun berpikiran ada orang yang bersembunyi di situ, yang selama ini ngerjain dia gitu. Ujang lalu masuk ke dalam ruangan itu dan menemukan stok makanan dan pisau yang digunakan untuk memotong tali waktu dia terjebak di kamar WC. Ujang pun berusaha membuka jendela, tapi tidak bisa. Kemudian pintu kecil di bawah terkunci lagi. Aduh, senang banget. Kunci orang. Dan ya, membuat si Ujang pun terjebak lagi. Si Ujang pun hampir kehabisan napas karena tidak ada ventilasi sama sekali di ruangan itu. Oh, berarti ya nggak mungkin ada orang dong. Si Ujang baru bentar aja udah mau kehabisan napas, apalagi seharian. Oke, lanjut. Di sisi lain, kapal terus melaju dan akan menabrak dermaga. Tapi, tiba-tiba kapal berbelok sendiri. Kemudian kapal pun bersandar di dermaga dan semua pintu di dalam kapal pun kembali terbuka. Lalu Ujang turun dari kapal dan memeriksa dermaga dan mencari orang yang menyetir kapal Aeolus. Tapi, setelah mencari kemana-mana, nggak ada siapa-siapa di situ. Saat Ujang akan kembali ke kapal itu pun kembali berlayar tanpa awak. Si Ujang pun mengikuti kemana arah kapal itu pergi. Tapi di saat kapal itu melewati mercusuar dan menuju laut lepas, kapal itu pun menghilang dan membuat si Ujang kebingungan. Ujang pun pulang. Saat akan masuk ke dalam rumah, dia mengecek tempat parkir perahu dan ternyata perahu bot milik dia sudah ada di sana. Kemudian kamera menyorot ke arah celah batu tempat si Ujang keluar untuk memancing menuju laut lepas. Dan terlihat kapal Aeolus seperti sedang mengawasi si Ujang. Film pun selesai. Di film ini subtitle sama sekali nggak kepake, anjir. Sepanjang film si Ujang nggak ngomong, kecuali pas dia ngomong di radio sih, sama pas ngedumel pas lagi kesel. Selebihnya nggak ada. Jadi kesimpulan yang gue dapat, kapal Aeolus itu kayak punya nyawa gitu. Buktinya kapal Aeolus ini balik lagi buat nolongin si Ujang pas berenang di laut dan udah kelelahan gitu. Nah, kalau menurut gue sih
Itu rasa terima kasih si kapal karena si Ujang udah benerin kapalnya gitu pas lagi bocor dan gak jadi karam. Ya kalau orang mah ditolongin waktu sekarat gitu. Terus waktu si Ujang ngeliat kapal lain, kayaknya itu kapal hantu juga sih, cuman itu kayaknya kapal hantunya jahat gitu kan. Terus dicegah sama si Aelus ini, jadi si Ujang ini nggak jadi ngedeketin kapal. Kenapa gue bilang itu kapal hantu? Soalnya kan si Ujang nyeber itu cuman persekian detik lah, tapi pas dia nongol lagi udah nggak ada kapalnya. Ya kurang lebih teorinya gitulah. Atau kalau punya teori lain ya kita diskusi aja di bawah, oke? Yaudah segitu aja video gue kali ini. Jangan lupa subscribe channel gue kalau lu mau subscribe, tapi kalau enggak ya usahain subscribe lah. Terus follow juga sosial media gua ada di Twitter dan di Instagram, cek aja linknya ada di deskripsi. Terus cek juga playlist di channel gua karena gua itu bikin kontennya random, jadi udah gua kelompokin konten-konten gua pakai playlist gitu, jadi lu tinggal pilih lah. Konten alur cerita film ini gua taruh di playlistnya nyeritain film gitu, lu cek aja di playlist itu ada kok. Yaudah gitu aja. Jangan lupa makan biar nggak lemes dan jangan lupa napas biar nggak mati. Oke, see you.